Pernikahan, bagi banyak orang, adalah titik puncak dari perjalanan hidup. Pernikahan adalah suatu upacara yang tak hanya dirayakan oleh dua insan, tetapi juga oleh keluarga, teman-teman, dan bahkan masyarakat sekitar. Ini adalah ritual yang tak sekadar mengikat dua hati, tetapi juga mengikat tanggung jawab, harapan, dan kewajiban yang lebih besar. Namun, bagi Nico, yang berusia 29 tahun, pernikahan lebih terasa seperti sebuah pertanyaan yang belum terjawab dengan jelas. Nico bukan tipe orang yang mudah percaya pada konsep-konsep besar dalam hidup. Bagi dia, cinta itu tidak selalu melibatkan perasaan yang mendalam dan romantis, tetapi lebih pada kebutuhan untuk memenuhi harapan yang ditanamkan oleh orang-orang di sekitar kita. Apa yang diinginkan keluarga, teman, dan masyarakat, seringkali menjadi lebih penting daripada apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Nico menyadari itu, meskipun tak mudah untuk menerima kenyataan bahwa tekanan yang datang dari segala arah itu semakin lama semakin besar. Teman-teman seumurannya sudah lebih dulu melangkah ke jenjang yang lebih serius dalam hidup. Mereka memiliki istri, anak, dan rumah yang nyaman. Beberapa sudah mencapainya dengan sempurna, sementara yang lainnya mungkin hanya mengikuti arus, tanpa benar-benar mengetahui apakah mereka siap atau tidak. Nico terkadang merasa tertinggal, merasa hidupnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi di saat yang sama, dia juga merasa bingung dan ragu. Apakah pernikahan itu memang untuknya? Apakah dia benar-benar siap untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab itu? Di luar sana, banyak orang yang terlihat bahagia dengan kehidupan keluarga mereka. Ada yang saling mendukung, ada yang bersama-sama membesarkan anak-anak mereka, dan ada juga yang hanya sekadar menjalani hidup bersama karena itu adalah jalan yang seharusnya mereka pilih. Nico, di sisi lain, merasa terperangkap. Bagaimana bisa dia melangkah maju jika hatinya sendiri belum menemukan arah yang jelas? Bagaimana bisa dia membangun sebuah keluarga jika dia belum menemukan orang yang tepat untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama? Di tengah kebingungannya, ada Wina. Wina adalah seorang wanita yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Nico. Sejak pertama kali bertemu, Nico merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Wina. Bukan hanya karena kecerdasannya atau kepribadiannya yang menyenangkan, tetapi ada daya tarik lain yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Wina bukanlah tipe wanita yang ingin menarik perhatian secara berlebihan. Dia lebih suka bekerja dengan tenang, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efisien, dan memberikan dukungan kepada rekan-rekannya tanpa perlu menonjolkan diri. Namun, meskipun Wina tidak mencoba untuk menarik perhatian, dia berhasil membuat Nico merasa nyaman di sekitarnya. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja. Mereka berbicara tentang berbagai hal, tentang pekerjaan, tentang impian, tentang keluarga, bahkan tentang ketidakpastian hidup. Nico mulai merasa bahwa Wina adalah tempat yang aman, tempat di mana dia bisa melepaskan segala beban yang selama ini mengganggu pikirannya. Tanpa sadar, Wina mulai menjadi bagian dari kehidupan Nico, meski tanpa ada kata-kata yang tegas tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Tetapi, di sisi lain, Nico masih terjebak dalam harapan keluarga yang terus mendesaknya untuk segera menikah. Keluarga besar Nico selalu mendesak agar dia menemukan pasangan hidup yang baik, yang terhormat, dan yang sesuai dengan status sosial keluarga. Itu adalah tuntutan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nico tahu betul bahwa keluarganya memiliki pandangan yang kuat tentang siapa yang pantas menjadi pasangan hidupnya. Mereka tidak menginginkan seseorang yang hanya sekadar cocok dengan Nico secara pribadi, tetapi mereka menginginkan seseorang yang dapat diterima oleh masyarakat luas, seseorang yang bisa menambah kehormatan keluarga. Dan disitulah Rara muncul. Rara adalah wanita yang diperkenalkan kepada Nico di sebuah acara pernikahan teman mereka. Rara datang dari keluarga yang mapan dan memiliki segalanya yang diinginkan oleh keluarga Nico, status sosial yang baik, pendidikan yang tinggi, dan penampilan yang sempurna. Rara adalah sosok yang cocok di mata orang tuanya. Bahkan Nico sendiri merasa bahwa Rara adalah sosok yang sangat layak menjadi pendamping hidupnya. Dia baik hati, cantik, dan penuh perhatian. Tetapi meskipun semua hal itu tampak sempurna,
Nico tahu bahwa hatinya tidak sepenuhnya ada di sana. Dia tidak merasa cinta yang sejati untuk Rara. Ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah ketidaksesuaian antara hati dan kewajiban. Namun, dengan segala tekanan yang ada, Nico memutuskan untuk mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Mereka menikah, walaupun Nico tahu bahwa dia lebih banyak melangkah untuk memenuhi harapan orang tua dan keluarganya daripada untuk dirinya sendiri. Hari-hari sebelum pernikahan penuh dengan perasaan yang campur aduk, antara kewajiban yang harus dipenuhi dan keraguan yang terus menghantui. Nico mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah yang benar, bahwa hidupnya akan lebih baik setelah pernikahan ini. Dia berusaha untuk melihat pernikahan sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai pilihan yang datang dari cinta sejati. Setelah pesta pernikahan yang meriah, Nico pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Seharusnya dia merasa bahagia, tetapi yang ada malah rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Ketegangan terasa begitu kental di udara. Rara menyambutnya dengan senyum lelah, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang tidak bisa Nico pungkiri. Ada keraguan yang tersembunyi di balik senyum itu, seolah Rara tahu bahwa pernikahan ini tidak seperti yang seharusnya mereka jalani. Nico merasa cemas, tetapi tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Malam itu, setelah pesta pernikahan yang penuh kebahagiaan semu, Nico duduk di samping Rara. Mereka tidak banyak bicara, hanya berdiam diri dalam keheningan yang membingungkan. Rara tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi seolah ragu untuk melakukannya. Nico merasa terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda, satu dunia yang diinginkan oleh orang lain, dan satu dunia yang ingin ia bangun sendiri. Namun, Nico tahu bahwa pernikahan ini baru saja dimulai, dan ketegangan yang mereka rasakan malam itu hanyalah permulaan dari perjalanan yang panjang dan penuh ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, Nico harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun ia telah menikahi seseorang yang dianggap tepat oleh orang tuanya, hatinya masih terjerat oleh perasaan yang belum selesai, perasaan yang belum sepenuhnya dia pahami. Di antara hiruk-pikuk rutinitas kantor yang padat dan suara ketikan keyboard yang tak pernah berhenti, sebuah pertemuan yang sederhana bisa mengubah segalanya. Nico duduk di meja kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu yang semakin mendekat. Tidak ada yang istimewa dalam hari itu, atau setidaknya itulah yang dia pikirkan. Namun, seiring berjalannya waktu, ruang kerja yang serba teratur itu mulai terasa lebih hidup dengan kehadiran Wina, seorang rekan kerja yang bekerja di departemen marketing. Wina adalah tipe orang yang bisa membuat setiap hari terasa berbeda, meski hanya dengan senyuman singkat atau obrolan ringan tentang pekerjaan. Wina adalah wanita yang cerdas, penuh percaya diri, dan selalu terlihat profesional dalam setiap langkahnya. Rambutnya yang tergerai dengan rapi, penampilannya yang selalu terjaga, dan suaranya yang tenang seolah menciptakan aura tertentu di sekelilingnya. Semua orang di kantor tahu bahwa Wina adalah orang yang bisa diandalkan, selalu tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Namun, di balik sikapnya yang tenang dan terkendali, Nico mulai merasakan sesuatu yang lebih. Ada daya tarik yang sulit dijelaskan, sesuatu yang tak terucapkan namun begitu nyata di udara setiap kali mereka bertemu. Pada awalnya, kedekatan mereka hanya sebatas percakapan biasa yang melibatkan pekerjaan. Namun, sesuatu dalam cara Wina menatapnya atau cara dia menyampaikan pendapat, selalu membuat Nico merasa bahwa ada lebih dari sekadar profesionalisme di sana. Wina sepertinya bisa membaca pikirannya dengan mudah, dan percakapan mereka menjadi lebih dari sekadar tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ada ketertarikan yang tumbuh perlahan, meski keduanya tahu betul bahwa perasaan itu harus dijaga agar tidak mengganggu profesionalitas. Nico, meskipun sudah menikah, tak bisa mengabaikan perasaan yang mulai muncul. Pernikahannya dengan Rara sudah lama berjalan, namun dalam beberapa bulan terakhir, dia merasa bahwa hubungan mereka mulai merenggang. Mungkin ini adalah hal yang tidak dia sadari sebelumnya, atau mungkin inilah saatnya dia mulai menyadari ketidakbahagiaan yang sudah lama tertahan. Wina, di sisi lain,
tahu bahwa Nico sudah memiliki kehidupan pribadi yang rumit, namun tetap saja, perasaan itu terus tumbuh. Mungkin itu adalah bagian dari chemistry yang tak bisa dijelaskan, atau mungkin itu adalah dorongan untuk mencari sesuatu yang hilang dalam dirinya. Apapun itu, kedekatan mereka semakin sulit untuk diabaikan. Malam itu, setelah acara kantor yang berlangsung cukup larut, suasana berubah menjadi lebih santai. Para teman mulai berpencar, meninggalkan kantor satu persatu, namun Nico dan Wina tetap berada di tempat yang sama, berbincang-bincang ringan tentang berbagai hal. Keheningan malam itu terasa lebih intens. Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras, menciptakan suasana yang hampir seperti dalam sebuah film romantis. Namun, apa yang terjadi berikutnya adalah sesuatu yang bahkan keduanya tidak bisa prediksi. Nico, apakah kamu benar-benar bahagia dengan pernikahanmu? Wina bertanya dengan nada yang cukup serius, namun penuh ketulusan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun bagi Nico, itu seperti sebuah petir yang menghantam dinding pertahanannya yang selama ini terjaga rapat. Sejenak, dia terdiam, tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Wina menatapnya dalam diam, seolah menunggu jawaban yang sebenarnya tidak ingin dia dengar. Namun, dalam keheningan itu, Nico merasa ada ruang untuk kejujuran, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan yang sudah lama terpendam. Mungkin inilah saatnya untuk keluar dari kenyamanan yang semu dan melihat apa yang mungkin terungkap jika dia mengabaikan segala keraguannya. Tanpa berpikir panjang, kata-kata itu akhirnya keluar. "Aku tidak tahu," jawab Nico dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku sudah lama merasa bahwa ada yang hilang dalam hidupku, tapi aku tidak tahu apa itu." Perasaan itu keluar begitu saja, tanpa rencana atau persiapan. Wina hanya diam, mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata yang diucapkan Nico adalah sebuah pengakuan yang sangat berarti. Dalam detik-detik yang penuh ketegangan itu, tanpa ada yang bisa menghentikan, keduanya saling mendekat. Wina, yang selama ini menjaga jarak dan profesionalisme, kini tidak lagi bisa mengelak dari perasaan yang tumbuh begitu mendalam. Nico pun, yang sudah lama menahan gejolak batin, akhirnya mengikuti dorongan hati. Tanpa ada kata-kata, tanpa ada peringatan, keduanya terjebak dalam sebuah tindakan yang penuh gelora. Itu adalah sebuah tindakan yang bukan hanya mengungkapkan keinginan, tetapi juga membawa keduanya ke dalam dunia yang selama ini terlarang. Namun, cinta itu bukan sekadar pelarian atau ungkapan perasaan yang terpendam. Itu adalah titik balik, sebuah momen yang mengubah segalanya. Dalam sekejap, segala hal yang selama ini tampak jelas mulai menjadi kabur. Pertanyaan tentang perasaan, komitmen, dan masa depan muncul begitu mendalam, dan keduanya harus siap menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka tidak lagi bisa sekadar menjadi hubungan profesional. Saat keduanya terpisah, dengan napas yang masih terengah-engah, mereka hanya bisa saling menatap tanpa kata. Hujan di luar semakin deras, seolah menambah ketegangan yang mengisi ruangan itu. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi tidak bisa dihapus begitu saja. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dihindari, namun penuh dengan ketidakpastian. Nico merasa dunia seolah berputar dengan kecepatan yang tidak dapat dia kontrol. Semua yang dia tahu tentang dirinya, tentang pernikahannya, tentang masa depannya, seolah terombang-ambing oleh tindakan itu. Di sisi lain, Wina juga merasakan kegelisahan yang sama. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa terus disembunyikan, dan meskipun ada keraguan, ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah keputusan yang datang dari hati. Pernikahan yang dia impikan dulu, yang penuh dengan janji manis dan harapan akan masa depan yang cerah, kini berubah menjadi sesuatu yang semakin jauh dari kenyataan. Rara duduk di meja makan, sendirian, seperti biasa. Pagi ini, seperti kebanyakan pagi lainnya, dia memulai harinya tanpa senyum, tanpa rasa semangat yang dulu selalu dia miliki saat membayangkan hidup bersama Nico. Segalanya terasa hampa. Kamar tidur yang dulu menjadi tempat berdua yang penuh canda dan tawa,
kini menjadi sebuah ruang kosong yang seolah menyimpan begitu banyak kenangan yang perlahan mengikis perasaan mereka. Seiring waktu, dia belajar untuk menunggu. Menunggu Nico pulang, menunggu waktu yang tepat untuk berbicara, menunggu semuanya kembali seperti dulu. Namun, semakin lama dia menunggu, semakin dalam rasa kecewa itu menyelimuti hati. Nico, suaminya, semakin menjauh. Keramahan yang dulu selalu dia dapatkan kini tak lebih dari sekadar rutinitas. Sejak awal pernikahan, mereka adalah pasangan yang seolah tak terpisahkan. Tapi kini, Rara merasakan bahwa dirinya semakin terasingkan dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi pelabuhan yang nyaman bagi mereka berdua. Rara tahu, Nico tidak sepenuhnya salah. Dia sadar betul bahwa pekerjaan Nico menyita hampir seluruh waktunya. Dengan tuntutan yang terus meningkat, setiap kali Nico pulang, dia selalu tampak lelah, terkadang bahkan terlalu lelah untuk berbicara. Namun, Rara merasa ada yang lebih dari sekadar kelelahan. Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, dan meskipun ia mencoba mengerti, hatinya terus bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang hilang dari pernikahan mereka? Ketika Nico pulang larut malam, wajahnya selalu tampak tergesa-gesa, seakan ada sesuatu yang lebih penting daripada dirinya yang sedang menunggu di rumah. Rara mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa mungkin ini hanya fase sementara, bahwa Nico sedang berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi setiap kali pintu kamar tidur tertutup, Rara merasakan keheningan yang begitu berat. Rasanya, semakin hari pernikahan ini semakin menjadi rutinitas, dan tidak ada lagi percakapan yang berarti di antara mereka. Tentu, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka akan segera menjadi orang tua. Kehamilannya, yang seharusnya menjadi kabar bahagia, kini justru menjadi beban yang terasa semakin berat. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan seorang anak dalam keluarga yang seakan retak di ujungnya? Bagaimana dia bisa memberi contoh yang baik jika kebahagiaan itu sendiri sudah hampir tidak bisa ia temukan lagi dalam kehidupan sehari-hari? Di sisi lain, Nico merasa sebaliknya. Sebagai suami, dia merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, namun perasaan itu perlahan mulai tergerus. Ada saat-saat ketika dia merasa terperangkap dalam peran yang harus ia jalani, dalam tanggung jawab yang terus mengikat dirinya. Meskipun Rara terlihat bahagia, Nico merasa ada jarak yang semakin jauh di antara mereka. Mereka sudah tidak saling berbicara seperti dulu. Rara yang dulu penuh tanya dan harapan kini lebih diam, seakan menerima segala keadaan tanpa mengajukan pertanyaan yang sulit. Seperti seorang istri yang hanya menunggu suaminya kembali tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi dalam hati suaminya. Tapi ada Wina. Wina adalah jawaban dari rasa kosong yang mulai menggerogoti Nico. Dia tidak mencari Wina, tetapi Wina datang tanpa diundang, menawarkan kebahagiaan yang selama ini tidak bisa dia dapatkan di rumah. Wina adalah segala yang tidak bisa diberikan Rara, perhatian tanpa syarat, senyum yang tidak pernah lelah, dan kebersamaan yang terasa begitu hidup. Di Wina, Nico menemukan dirinya kembali. Di sana, dia merasa dihargai, dicintai, dan, yang terpenting, dia merasa dilihat. Hubungan ini bukanlah tentang cinta yang besar, tetapi tentang kenyamanan yang akhirnya Nico temukan setelah sekian lama merasakannya hilang. Wina mengerti Nico tanpa perlu banyak bicara. Dia tahu kapan harus mendekat, kapan harus memberi ruang, dan kapan harus menunjukkan bahwa dia ada. Wina bukan hanya pelarian, dia adalah tempat di mana Nico merasa dirinya kembali. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit dia temukan dalam pernikahannya dengan Rara. Namun, di tengah-tengah semua itu, ada perasaan bersalah yang selalu menghantui Nico. Setiap kali dia bersama Wina, ada suara kecil dalam hatinya yang terus berbisik bahwa dia tidak seharusnya berada di sana. Dia sudah berjanji untuk setia, dan meskipun dia merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak ia inginkan, rasa tanggung jawabnya terhadap Rara dan anak yang akan lahir membuat perasaan bersalah itu semakin dalam. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Jika dia merasa lebih hidup bersama Wina,
apakah itu berarti dia telah salah memilih jalan dalam hidupnya? Di satu sisi, ada dorongan untuk mengakhiri segalanya, untuk jujur pada diri sendiri dan pada Rara, untuk menghentikan semuanya yang sudah terasa semakin menyesakkan. Tetapi di sisi lain, Nico takut akan konsekuensi dari keputusannya. Dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Rara sedang hamil, bahwa mereka sedang menunggu kehadiran seorang anak yang tentu akan mengubah hidup mereka. Apakah itu cukup untuk membuatnya bertahan? Dan Rara, dalam keheningan malam yang semakin larut, mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Ada perubahan dalam sikap Nico yang tidak bisa ia jelaskan. Rara bukanlah seorang istri yang cemas tanpa alasan, tetapi entah mengapa, nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah dia terlalu cemas? Atau memang sesuatu sedang terjadi di luar kemampuannya untuk mengendalikannya? Ketika Rara tahu bahwa dia hamil, seharusnya itu menjadi kabar yang menggembirakan. Namun, di hatinya, perasaan itu tidak bisa sepenuhnya bertransformasi menjadi kebahagiaan. Sebaliknya, dia merasa seperti ada beban berat yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Dia harus menjaga hidup baru yang tumbuh dalam dirinya, tetapi pada saat yang sama, dia merasa dirinya semakin tenggelam dalam sebuah hubungan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan. Rara ingin berbicara dengan Nico, bertanya apa yang sebenarnya terjadi, mengungkapkan kegelisahannya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia takut jika pertanyaan itu akan membuat semuanya menjadi lebih buruk. Takut jika ternyata jawaban yang akan dia terima malah menghancurkan segala yang masih tersisa. Tapi, saat itu juga, ada perasaan yang datang begitu saja, perasaan bahwa ini bukan lagi hanya tentang mereka berdua. Ini tentang anak yang sedang tumbuh dalam dirinya, dan ini tentang keputusan yang harus ia ambil. Apakah dia akan terus berjuang untuk mempertahankan sebuah pernikahan yang seakan mulai kehilangan arah? Ataukah ini adalah saatnya untuk menghadapi kenyataan dan memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih jujur kepada dirinya sendiri? Terkadang, dalam keheningan malam, Rara bertanya-tanya apakah pernikahan ini memang untuknya, atau apakah dia hanya terjebak dalam suatu peran yang tak pernah sepenuhnya ia pilih. Ketika dia akhirnya menemukan kenyataan, apakah itu akan membebaskan dirinya, atau justru semakin menjeratnya dalam kesendirian yang lebih dalam. Pernikahan yang dia impikan dulu, yang penuh dengan janji manis dan harapan akan masa depan yang cerah, kini berubah menjadi sesuatu yang semakin jauh dari kenyataan. Rara duduk di meja makan, sendirian, seperti biasa. Pagi ini, seperti kebanyakan pagi lainnya, dia memulai harinya tanpa senyum, tanpa rasa semangat yang dulu selalu dia miliki saat membayangkan hidup bersama Nico. Segalanya terasa hampa. Kamar tidur yang dulu menjadi tempat berdua yang penuh canda dan tawa, kini menjadi sebuah ruang kosong yang seolah menyimpan begitu banyak kenangan yang perlahan mengikis perasaan mereka. Seiring waktu, dia belajar untuk menunggu. Menunggu Nico pulang, menunggu waktu yang tepat untuk berbicara, menunggu semuanya kembali seperti dulu. Namun, semakin lama dia menunggu, semakin dalam rasa kecewa itu menyelimuti hati. Nico, suaminya, semakin menjauh. Keramahan yang dulu selalu dia dapatkan kini tak lebih dari sekadar rutinitas. Sejak awal pernikahan, mereka adalah pasangan yang seolah tak terpisahkan. Tapi kini, Rara merasakan bahwa dirinya semakin terasingkan dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi pelabuhan yang nyaman bagi mereka berdua. Rara tahu, Nico tidak sepenuhnya salah. Dia sadar betul bahwa pekerjaan Nico menyita hampir seluruh waktunya. Dengan tuntutan yang terus meningkat, setiap kali Nico pulang, dia selalu tampak lelah, terkadang bahkan terlalu lelah untuk berbicara. Namun, Rara merasa ada yang lebih dari sekadar kelelahan. Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, dan meskipun ia mencoba mengerti, hatinya terus bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang hilang dari pernikahan mereka? Ketika Nico pulang larut malam, wajahnya selalu tampak tergesa-gesa, seakan ada sesuatu yang lebih penting daripada dirinya yang sedang menunggu di rumah. Rara mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa mungkin ini hanya fase sementara,
bahwa Nico sedang berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi setiap kali pintu kamar tidur tertutup, Rara merasakan keheningan yang begitu berat. Rasanya, semakin hari pernikahan ini semakin menjadi rutinitas, dan tidak ada lagi percakapan yang berarti di antara mereka. Tentu, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka akan segera menjadi orang tua. Kehamilannya, yang seharusnya menjadi kabar bahagia, kini justru menjadi beban yang terasa semakin berat. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan seorang anak dalam keluarga yang seakan retak di ujungnya? Bagaimana dia bisa memberi contoh yang baik jika kebahagiaan itu sendiri sudah hampir tidak bisa ia temukan lagi dalam kehidupan sehari-hari? Di sisi lain, Nico merasa sebaliknya. Sebagai suami, dia merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, namun perasaan itu perlahan mulai tergerus. Ada saat-saat ketika dia merasa terperangkap dalam peran yang harus ia jalani, dalam tanggung jawab yang terus mengikat dirinya. Meskipun Rara terlihat bahagia, Nico merasa ada jarak yang semakin jauh di antara mereka. Mereka sudah tidak saling berbicara seperti dulu. Rara yang dulu penuh tanya dan harapan kini lebih diam, seakan menerima segala keadaan tanpa mengajukan pertanyaan yang sulit. Seperti seorang istri yang hanya menunggu suaminya kembali tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi dalam hati suaminya. Tapi ada Wina. Wina adalah jawaban dari rasa kosong yang mulai menggerogoti Nico. Dia tidak mencari Wina, tetapi Wina datang tanpa diundang, menawarkan kebahagiaan yang selama ini tidak bisa dia dapatkan di rumah. Wina adalah segala yang tidak bisa diberikan Rara, perhatian tanpa syarat, senyum yang tidak pernah lelah, dan kebersamaan yang terasa begitu hidup. Di Wina, Nico menemukan dirinya kembali. Di sana, dia merasa dihargai, dicintai, dan, yang terpenting, dia merasa dilihat. Hubungan ini bukanlah tentang cinta yang besar, tetapi tentang kenyamanan yang akhirnya Nico temukan setelah sekian lama merasakannya hilang. Wina mengerti Nico tanpa perlu banyak bicara. Dia tahu kapan harus mendekat, kapan harus memberi ruang, dan kapan harus menunjukkan bahwa dia ada. Wina bukan hanya pelarian. Dia adalah tempat di mana Nico merasa dirinya kembali, dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit dia temukan dalam pernikahannya dengan Rara. Namun, di tengah-tengah semua itu, ada perasaan bersalah yang selalu menghantui Nico. Setiap kali dia bersama Wina, ada suara kecil dalam hatinya yang terus berbisik bahwa dia tidak seharusnya berada di sana. Dia sudah berjanji untuk setia, dan meskipun dia merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak ia inginkan, rasa tanggung jawabnya terhadap Rara dan anak yang akan lahir membuat perasaan bersalah itu semakin dalam. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Jika dia merasa lebih hidup bersama Wina, apakah itu berarti dia telah salah memilih jalan dalam hidupnya? Di satu sisi, ada dorongan untuk mengakhiri segalanya, untuk jujur pada diri sendiri dan pada Rara, untuk menghentikan semuanya yang sudah terasa semakin menyesakkan. Tetapi di sisi lain, Nico takut akan konsekuensi dari keputusannya. Dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Rara sedang hamil, bahwa mereka sedang menunggu kehadiran seorang anak yang tentu akan mengubah hidup mereka. Apakah itu cukup untuk membuatnya bertahan? Dan Rara, dalam keheningan malam yang semakin larut, mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Ada perubahan dalam sikap Nico yang tidak bisa ia jelaskan. Rara bukanlah seorang istri yang cemas tanpa alasan, tetapi entah mengapa, nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah dia terlalu cemas, atau memang sesuatu sedang terjadi di luar kemampuannya untuk mengendalikannya? Ketika Rara tahu bahwa dia hamil, seharusnya itu menjadi kabar yang menggembirakan. Namun, di hatinya, perasaan itu tidak bisa sepenuhnya bertransformasi menjadi kebahagiaan. Sebaliknya, dia merasa seperti ada beban berat yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Dia harus menjaga hidup baru yang tumbuh dalam dirinya, tetapi pada saat yang sama, dia merasa dirinya semakin tenggelam dalam sebuah hubungan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan. Rara ingin berbicara dengan Nico, bertanya apa yang sebenarnya terjadi, mengungkapkan kegelisahannya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia takut,
Takut jika pertanyaan itu akan membuat semuanya menjadi lebih buruk. Takut jika ternyata jawaban yang akan dia terima malah menghancurkan segala yang masih tersisa. Tapi, saat itu juga, ada perasaan yang datang begitu saja, perasaan bahwa ini bukan lagi hanya tentang mereka berdua. Ini tentang anak yang sedang tumbuh dalam dirinya, dan ini tentang keputusan yang harus ia ambil. Apakah dia akan terus berjuang untuk mempertahankan sebuah pernikahan yang seakan mulai kehilangan arah? Ataukah ini adalah saatnya untuk menghadapi kenyataan dan memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih jujur kepada dirinya sendiri? Terkadang, dalam keheningan malam, Rara bertanya-tanya apakah pernikahan ini memang untuknya, atau apakah dia hanya terjebak dalam suatu peran yang tak pernah sepenuhnya ia pilih. Ketika dia akhirnya menemukan kenyataan, apakah itu akan membebaskan dirinya, atau justru semakin menjeratnya dalam kesendirian yang lebih dalam? Pagi itu, seperti biasa, Rara bangun lebih awal. Meskipun perutnya semakin membesar, keinginan untuk menjaga rumah tetap bersih dan rapi tidak pernah surut. Dia berjalan ke ruang tamu, mata yang sedikit terpejam oleh kantuk mulai terbiasa dengan cahaya matahari yang masuk melalui celah tirai. Perlahan, dia menyapu debu yang menempel di meja, dan tak sengaja, tangannya meraba sesuatu di dalam saku jaket Nico yang tergeletak di kursi dekat pintu. Itu adalah tiket konser, tiket yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Tiket yang tidak pernah mereka bicarakan. Rara mengernyitkan dahi, merasa ada yang janggal. Di atasnya, tertera nama band terkenal yang baru saja merilis album baru. Dia ingat betul, beberapa bulan terakhir mereka memang berbicara tentang konser-konser yang akan datang, tetapi tidak pernah ada pembicaraan mengenai konser ini. Kenapa Nico tidak memberitahunya? Apa yang dia sembunyikan? Rara duduk di sofa, menatap tiket itu dengan hati yang semakin gelisah. Dia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin dia terlalu curiga. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dia abaikan. Sesuatu yang mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Tiket itu bukanlah sebuah kebetulan, pikirnya. Rara memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia meraih ponsel Nico yang tergeletak di meja sebelah. Sebelum sempat bertanya-tanya lebih jauh, ponsel itu menyala, menampilkan layar beranda yang masih terbuka. Nico seringkali lupa mematikan ponselnya setelah digunakan, dan hari itu, kebiasaannya itu justru membuka jalan untuk Rara. Tanpa berpikir panjang, dia membuka aplikasi pesan. Dan apa yang dia temukan di sana mengubah segalanya. Rara melihat percakapan panjang antara Nico dan Wina, sebuah nama yang sudah cukup dikenal oleh Rara. Wina adalah teman lama Nico, perempuan yang seringkali dia dengar namanya disinggung oleh suaminya dalam obrolan yang terdengar biasa saja, tentang pekerjaan, tentang teman lama, tentang masa lalu. Tetapi percakapan yang dia baca itu jauh lebih dari sekadar basa-basi. Ada banyak pesan penuh emosi, rencana pertemuan, kata-kata manis yang selalu terdengar terlalu intim. Bahkan, beberapa pesan terdengar lebih seperti janji-janji yang penuh gairah, bukan seperti obrolan antara teman. Jantung Rara berdegup kencang, seakan seluruh dunia berputar dalam satu detik. Tangan yang semula menggenggam ponsel itu kini hampir terlepas, gemetar tak terkendali. Apa yang dia baca seolah menamparkan wajahnya, setiap kata terasa seperti jarum yang menembus kulitnya. Nico, suaminya, ternyata telah menjalani hubungan terlarang dengan Wina. Selama ini dia begitu percaya pada Nico, memberikan segalanya untuk rumah tangga mereka. Dia bahkan mengorbankan banyak hal, termasuk kenyamanan pribadinya, untuk menjaga agar segalanya berjalan baik. Dan kini, kenyataan pahit itu datang begitu mengejutkan, meruntuhkan semua yang dia percayai. Dia melipat tiket konser itu kembali dengan tangan yang gemetar, menyembunyikan kebenaran yang kini menghancurkan hatinya. Rara tahu, dia harus berbicara dengan Nico, menghadapinya, tapi entah kenapa, setiap kali dia berusaha mendekat, suaminya selalu menjauh. Seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Nico selalu terlihat lebih sibuk, lebih acuh, lebih banyak menghindar.
Rara merasa seperti berada di tengah lautan yang bergelora, tak tahu harus mengarungi kemana. Ketika dia memikirkan bagaimana dia akan berbicara dengan Nico, semua kata-kata terasa begitu sia-sia. Apa yang bisa dia katakan pada seseorang yang sudah begitu jauh dari dirinya? Bagaimana bisa dia menghadapi kenyataan bahwa dia telah menjadi istri yang terlupakan? Ternyata, apa yang dia anggap sebagai rumahnya, tempat di mana dia berharap bisa merasakan kehangatan, ternyata telah berubah menjadi sebuah penjara. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Nico. Hubungan mereka selama ini terasa seperti sebuah ilusi. Rara merasa seolah-olah selama bertahun-tahun dia telah menghabiskan waktu di dalam dunia yang hanya ada dalam pikirannya, bukan dalam kenyataan. Setiap hari yang mereka lewati bersama, setiap momen yang dia yakini sebagai bagian dari kebahagiaan mereka, ternyata hanya kebohongan yang dibangun di atas ketidakjujuran. Dengan perasaan campur aduk, Rara mencoba mencari waktu untuk berbicara dengan Nico. Namun, setiap kali dia mendekat, suaminya selalu menghindar. Apa yang seharusnya mereka bicarakan sekarang? Bagaimana cara menjembatani jurang yang semakin lebar antara mereka? Mungkin dia merasa cemas, bahkan takut menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi. Nico sudah tidak terlihat sama seperti dulu, seperti orang yang dia kenal dan cintai. Kini, Rara merasa seolah-olah dia hanya bayangan dalam hidup Nico, sebuah sosok yang bisa diabaikan begitu saja. Di satu sisi, Nico juga terjebak dalam dilema yang semakin besar. Hubungan dengan Wina memberikan kebahagiaan yang selama ini dia cari. Wina memberikan perhatian yang tidak dia temukan di rumah, dan kenikmatan yang dia rasakan dalam pelukan Wina adalah kebahagiaan yang tidak bisa dia pungkiri. Namun, di sisi lain, dia tahu betul apa yang telah dia lakukan terhadap Rara. Hatinya terombang-ambing antara rasa bersalah dan keinginan untuk melanjutkan hubungan yang sudah terlalu jauh ini. Setiap malam, saat dia menatap wajah Wina yang penuh senyum, dia merasa seperti mengkhianati Rara. Namun, dia juga tahu bahwa Wina adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang memberi dia rasa hidup yang hilang. Di sisi lain, Rara adalah istri yang setia, yang selalu menunggu di rumah, yang selalu memberi segalanya untuknya. Nico tahu bahwa dia telah menghancurkan hati Rara, tetapi dia juga merasa terperangkap. Dia sudah terjerat dalam kebohongan yang dia bangun, dan meskipun ada perasaan bersalah yang menggelayuti dirinya, dia tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari hubungan dengan Wina. Di tengah perasaan bingung dan terbelah, Nico tahu bahwa suatu saat, kenyataan ini akan terbongkar. Namun, entah kenapa, dia merasa takut untuk menghadapinya. Setiap kali dia melihat Rara, hatinya terasa sesak. Namun, setiap kali dia bersama Wina, semuanya terasa lebih mudah. Rara yang sedang hamil, yang penuh harapan akan masa depan mereka, hanya tinggal bayangan bagi Nico. Kini, dia hanya berusaha untuk mempertahankan kedamaian dalam hidupnya yang terpecah. Dan di dalam kebimbangan itu, dia merasa semakin jauh dari orang yang dulu sangat dia cintai. Rara merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia menyadari bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan pada Nico, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan besar, bahkan jika itu berarti menghancurkan apa yang tersisa dari hubungan mereka. Tapi dia juga sadar bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Suatu pagi, saat Nico keluar untuk bekerja, Rara duduk sendiri di ruang tamu. Hatinya terasa hampa, dan pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana jika semuanya sudah terlambat? Malam itu, langit di luar tampak gelap, diselimuti awan tebal yang seolah menandakan suasana hati yang tak menentu. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi jalanan dan atap rumah dengan suara yang tenang namun penuh makna. Di dalam rumah yang sepi, Nico duduk di sofa, tatapannya kosong, terfokus pada secangkir kopi yang sudah dingin. Waktu terasa melambat, seolah semua detik yang berlalu membawa beban yang semakin berat di pundaknya. Nico tidak bisa menghindar dari kenyataan yang harus dihadapinya malam itu.
Sesuatu yang telah lama dia takutkan, yang selama ini disembunyikan rapat-rapat, akhirnya tak bisa lagi ditahan. Rara, istrinya, sudah tahu segalanya. Semua kebohongan yang dia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya telah terjadi. Rara sudah tahu tentang Wina, wanita yang telah membuatnya kehilangan arah, wanita yang selama ini menjadi alasan dia terjebak dalam perasaan bersalah yang tak berkesudahan. Rara berdiri di hadapannya, dengan mata yang basah. Mata itu, yang dulu selalu penuh dengan kebahagiaan setiap kali mereka bertemu, kini dipenuhi dengan kepedihan yang mendalam. Seolah-olah setiap tetes air mata yang jatuh dari matanya mengungkapkan sejuta luka yang tersembunyi di dalam hatinya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Rara mengucapkan kata-kata yang membuat dunia Nico terasa runtuh seketika. Nico, aku tahu tentang kamu dan Wina. Aku tahu kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Kata-kata itu seolah menjadi cambuk yang memukul keras hatinya. Nico menatap Rara dengan pandangan kosong, seolah mencari jawaban dari dalam dirinya yang sudah tidak bisa dia temukan. Apa yang bisa dia katakan? Apa yang bisa dia katakan untuk memperbaiki segalanya? Semua yang selama ini dia sembunyikan kini terungkap, dan dia tahu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Rara tidak menyangka harus mendengar pengakuan itu. Dia tidak menyangka bahwa pria yang selama ini dia percayai, yang pernah dia jaga dan cintai sepenuh hati, akhirnya menyakiti dirinya dengan cara yang tak termaafkan. Keputusan Nico untuk berpaling, memilih Wina, adalah luka yang sangat dalam baginya. Luka yang lebih tajam daripada apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, meski hatinya hancur, Rara tahu satu hal, dia tidak bisa lagi mempertahankan hubungan yang sudah rapuh ini. Pernikahan mereka, yang dulu penuh dengan harapan dan janji-janji indah, kini terasa seperti bangunan yang sudah hampir runtuh. Tak ada lagi cinta yang tersisa, hanya kepedihan dan kebingungan yang mengisi ruang di antara mereka. Nico, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi, kata Rara, suaranya bergetar. Aku sudah terlalu terluka, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang Wina. Aku hanya ingin pergi. Nico terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dia bisa merasakan hatinya semakin terhimpit, seolah ada sesuatu yang mengikatnya, memaksanya untuk tetap diam dan menerima kenyataan ini. Wina, yang selama ini dianggap sebagai pelarian dari rasa kecewa dan kekosongan dalam hidupnya, kini menjadi alasan untuk menghancurkan semuanya yang pernah dia cintai. Dan Rara, yang seharusnya menjadi tempatnya berlabuh, akhirnya memilih untuk pergi karena tak sanggup lagi menanggung beban dari pengkhianatan yang telah dia lakukan. Keputusan Rara untuk pergi bukan hanya sebuah keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka, tapi juga sebuah keputusan yang menguji sejauh mana Nico menyadari betapa banyak yang telah hilang. Tidak hanya Rara yang akan pergi, tetapi juga rasa damai yang dulu pernah ada dalam hidupnya. Kepergian Rara adalah sebuah kehilangan yang lebih dalam daripada apapun yang bisa dia bayangkan. Wina, meskipun hadir dalam hidupnya dan memberi kebahagiaan sesaat, tidak bisa menggantikan rasa kehilangan yang menggerogoti jiwanya. Wina tidak bisa mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Rara. Nico merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak pernah dia duga sebelumnya. Di satu sisi, dia masih merasakan hasrat dan kegembiraan bersama Wina, namun di sisi lain, dia tahu bahwa kebahagiaan itu hanyalah sementara, seperti sebuah kebohongan besar yang ia coba percayai. Rara, yang selama ini selalu ada untuknya, kini hanya bisa meninggalkannya dengan luka yang tak terobati. Ketika Rara pergi malam itu, Nico hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa hampa, seolah-olah dirinya telah kehilangan segala-galanya. Semua yang pernah dia banggakan, semua yang pernah dia anggap sebagai bagian dari dirinya, kini menghilang begitu saja. Hanya ada kesendirian yang menyelimuti setiap sudut hatinya. Wina, yang selama ini memberinya kebahagiaan sementara, tidak bisa menggantikan perasaan yang telah hilang dalam dirinya. Dia hanya memberi cinta sesaat,
yang dalam kenyataannya justru semakin membuatnya merasa kosong. Nico kini menyadari bahwa apa yang dia lakukan bukan hanya mengkhianati Rara, tetapi juga mengkhianati dirinya sendiri. Dia mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar hubungan terlarang. Dia mengorbankan kepercayaan, kehangatan, dan kenyamanan yang dulu dia rasakan bersama Rara. Namun, meskipun semuanya terasa begitu kelam, Nico tidak bisa menghentikan pikirannya yang berputar-putar. Bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki semuanya? Bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki hubungan yang sudah hancur, mengembalikan cinta yang telah hilang? Tidak ada jalan mundur, tidak ada cara untuk menghapus pengkhianatan yang telah terjadi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah merenung. Merenung tentang segala hal yang telah dia lakukan, tentang segala keputusan yang telah dia buat, dan tentang bagaimana semua itu telah membawa dia ke titik ini. Nico tahu, mungkin ini adalah harga yang harus dia bayar untuk semua pilihan buruk yang pernah dia buat. Tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa dia raih, hanya penyesalan dan kesepian yang mengisi hidupnya. Namun, dalam keheningan malam itu, Nico juga tahu satu hal, meskipun Rara telah pergi, meskipun segala sesuatu tampak berakhir, hidupnya belum sepenuhnya hancur. Mungkin ada kesempatan lain untuk memperbaiki diri, mungkin ada cara untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hilang, meskipun itu tidak akan mudah. Tapi untuk saat ini, yang bisa dia lakukan adalah menerima kenyataan pahit yang ada di hadapannya dan belajar untuk hidup dengan penyesalan yang tak terhindarkan. Dan di luar sana, di bawah hujan yang semakin deras, ada sebuah rumah yang kini terasa begitu kosong, sebuah rumah yang pernah penuh dengan cinta, namun kini tinggal kenangan. Kehidupan tak pernah menawarkan kepastian yang abadi. Dalam satu putaran waktu, segalanya bisa berubah. Nico adalah bukti hidup bahwa kesombongan dan keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan konsekuensinya bisa menjadi pedang bermata dua yang menghancurkan dari dalam. Hari itu, langit kelabus akan mencerminkan apa yang terjadi dalam hidup Nico. Perceraiannya dengan Rara sudah selesai beberapa bulan lalu, tetapi luka yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar sembuh. Ia memilih Wina, perempuan yang dulu membuat hatinya melompat kegirangan, meninggalkan Rara yang pernah ia janjikan segalanya. Bagi Nico, Wina adalah pelarian dari segala kebosanan yang ia rasakan dalam pernikahannya. Tapi, waktu membuktikan bahwa cinta yang berlandaskan pelarian tidak pernah kuat menahan badai kehidupan. Wina, yang awalnya penuh semangat dan cinta, mulai menunjukkan tanda-tanda kebosanan. Hari-hari yang dulu dipenuhi canda tawa kini berubah menjadi hening yang menyesakkan. Aku merasa kamu masih terjebak di masa lalu, ucap Wina suatu malam, suaranya datar, tanpa emosi. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Nico, tetapi ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wina benar, meski ia telah memilih untuk meninggalkan Rara, bayangan perempuan itu masih menghantui pikirannya. Wina merasa tersisih, seolah dirinya hanyalah pengganti yang tidak pernah benar-benar menjadi yang utama. Hari-hari mereka bersama mulai terasa hampa. Ketegangan itu terus tumbuh, hingga akhirnya Wina perlahan-lahan menjauh. Ketika Nico kehilangan Wina, ia merasa seperti diombang-ambingkan di tengah lautan tanpa arah. Hidupnya, yang dulu ia pikir penuh kendali, kini berubah menjadi kekacauan. Dan kekacauan itu mencapai puncaknya suatu malam ketika Nico pulang kerja. Hujan deras mengguyur jalanan, pandangan matanya kabur, dan pikirannya melayang memikirkan apa yang salah dalam hidupnya. Dalam sekejap, semuanya berubah. Dentuman keras itu menjadi awal dari penderitaan baru. Mobilnya terguling beberapa kali sebelum berhenti di pinggir jalan. Nico terjepit di dalam mobil. Ketika ia membuka matanya di rumah sakit, rasa sakit fisik yang ia rasakan hanyalah sebagian kecil dari penderitaannya. Kenyataan bahwa ia kini harus menghadapi segalanya seorang diri menghancurkannya lebih dalam. Di sisi lain kota, Rara menjalani kehidupannya dengan cara yang berbeda. Setelah perceraian itu, ia memutuskan untuk tidak terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Ada kehidupan lain yang membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya, bayi yang tumbuh di dalam rahimnya. Rara tahu bahwa hidupnya telah berubah,
tetapi ia tidak mau membiarkan luka masa lalu menguasai dirinya. Meski Nico pernah menjadi pusat dunianya, kini ia menyadari bahwa ia harus menjadi pusat dunia bagi anaknya. Ia bekerja keras, mencari ketenangan dalam rutinitas, dan perlahan-lahan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Namun, memaafkan Nico bukanlah hal yang mudah. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam, dan meski Rara berusaha melupakan, kenangan itu kadang-kadang masih menyakitkan. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Nico semakin suram. Di atas ranjang rumah sakit, ia merenungkan setiap keputusan yang pernah ia buat. Semua pengkhianatan, semua kebanggaannya, kini berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Ia kehilangan segalanya, Rara, Wina, bahkan dirinya sendiri. Sementara itu, Rara mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hidupnya. Tertawa kecil bayi di pelukannya menjadi obat bagi semua luka yang pernah ia rasakan. Meskipun hidup sebagai ibu tunggal bukanlah hal yang mudah, ia merasa ada tujuan baru yang membangkitkan semangatnya setiap hari. Karma telah berbicara. Nico, yang dulu merasa memiliki segalanya, kini harus menerima kenyataan pahit. Sementara Rara, meski terluka, berhasil menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Hidup memang tak selalu adil, tetapi ia selalu memberikan pelajaran yang paling berharga bagi mereka yang mau mendengarnya.